Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Chandradihari. Pada video ini kita akan belajar mengenai materi cahaya dan sifatnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial fase C kelas 5. Disimak dengan baik ya. Adik-adik, coba kalian pikirkan, mengapa kita bisa melihat? Pada umumnya, manusia bisa melihat benda di sekelilingnya karena memiliki organ penglihatan yaitu mata. Selain itu, cahaya juga memiliki peran penting dalam melihat. Jika keadaan gelap gulita, maka mata tidak bisa melihat sekitar. Nah, tujuan kita belajar kali ini adalah yang pertama, untuk memahami pengertian cahaya, dan yang kedua, untuk memahami sifat-sifat cahaya dengan jelas. Yuk simak penjelasan berikut. Materi pertama adalah pengertian cahaya. Cahaya adalah sesuatu yang kita bisa lihat setiap hari. Cahaya adalah sesuatu yang bersinar dan terang seperti lampu atau matahari yang memungkinkan mata kita dapat menangkap bayangan pada benda-benda di sekitar. Cahaya berasal dari sumbernya, baik itu secara alami maupun secara buatan. Sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang tidak dibuat oleh manusia. Contoh dari sumber cahaya alami adalah matahari dan juga kunang-kunang. Sedangkan sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia. Contoh dari sumber cahaya buatan adalah senter, lampu, dan lilin. Kemudian, cahaya memiliki beberapa sifat yang menarik dan penting untuk kita ketahui loh, yakni yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kelima, cahaya dapat diuraikan. Dan yang terakhir, ketika cahaya dihalangi, akan terbentuk bayangan. Yuk kita bahas satu persatu. Sifat cahaya yang akan kita bahas pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya cenderung mengikuti jalur lurus selama tidak ada yang mengubah arah perjalanannya. Cahaya selalu bergerak dalam garis lurus. Ini berarti ketika cahaya berasal dari suatu sumber seperti matahari atau lampu, cahaya tersebut bergerak dalam arah yang lurus sampai menemui suatu objek atau benda. Contohnya, jika kamu menyalakan senter dalam ruangan yang gelap, cahaya dari senter akan bergerak lurus ke depan dan menerangi benda yang ada di sekitarnya. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya bisa dipantulkan oleh permukaan benda. Saat cahaya mengenai benda yang halus dan rata, sebagian cahayanya akan dipantulkan kembali. Misalnya, jika sebuah senter diarahkan ke cermin, maka cahaya tersebut akan memantul ke arah lain. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda yang bening atau transparan seperti air, kaca, atau plastik. Seperti contoh, ketika cahaya senter diarahkan pada kaca bening, maka cahaya tersebut akan tembus dari kaca itu. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya juga bisa dibiaskan, artinya cahaya bisa berubah arah saat melalui benda yang transparan seperti air, kaca, atau plastik. Ketika cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lainnya, misalnya dari udara ke air, cahaya akan membelok atau berubah arah. Contoh yang mudah adalah saat kamu menaruh pensil di dalam gelas yang berisi air. Jika kamu melihat pensil itu dari luar, pensil yang ada di dalam air akan terlihat bengkok atau terpotong. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya yang dapat diuraikan adalah cahaya putih yang terdiri dari berbagai warna. Ketika cahaya putih seperti cahaya matahari melewati benda transparan seperti berbentuk prisma, cahaya tersebut akan terpisah menjadi warna-warna seperti merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Warna-warna ini membentuk sebuah urutan yang disebut spektrum
cahaya. Sifat cahaya yang terakhir adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya dihalangi oleh sebuah objek, cahaya tidak dapat melewati objek tersebut dan bagian yang akan terhalang akan menjadi gelap. Area gelap ini disebut bayangan. Bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menyinari bagian tersebut. Ketika cahaya dihalangi oleh suatu benda, maka bayangan akan terbentuk di tempat yang tidak terkena cahaya. Misalnya, jika kamu berdiri di bawah sinar matahari, tubuhmu akan menghalangi cahaya dan menciptakan bayangan di tanah. Semakin besar benda yang menghalangi cahaya, semakin besar pula bayangannya. Baik adik-adik, apakah kalian bisa memahami akan materi terkait cahaya dan sifatnya? Saya harap kalian dapat memahami materi dengan baik. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat ya.